Satu hal yang nanti saya akan ajarkan kepada saudara, apakah gereja ini mengakui hamba-hamba Tuhan? Apakah gereja ini bangga dengan hamba Tuhan? Apakah gereja ini berkata, aku membutuhkan kamu, aku membutuhkan guru, aku membutuhkan gembala, aku membutuhkan cuantau, aku membutuhkan orang-orang yang berdedikasi. Apakah kita bangga? Setelah melihat Cuanto Febri, Cuanto kemudian Lause Cynthia, Cuanto Elvin, mereka bukan orang-orang yang biasa-biasa. Saya berkata mereka, they are very very important person. Mereka bukan VIP tetapi VVIP. Karena itu kita perlu jagai mereka. Kita perlu rawat mereka, kita perlu doakan mereka, kita perlu dukung mereka. Yang setuju berikan tepuk tangan. Artinya bukan ini menjadi kebanggaan gereja, tetapi ini merupakan bagian daripada kita peduli kepada jiwa-jiwa. Mereka melayani remaja-remaja. Hari ini dengan 2 tahun kemarin saya menyangkul di gereja ini sudah berubah. Begitu cepat Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya atas gereja ini, sehingga melalui hamba-hamba Tuhan ini mereka diberikan hati untuk melayani mereka. Saya harus mengakui bahwa mereka adalah the best partner, my partner. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Saya pribadi sayang dengan mereka. Saya selalu bangga melihat Cuanto Febri untuk memuji Tuhan. Saya selalu bangga melihat Cuanto Lause yang melayani di tempat ini. Saya tidak menemukan pelayanan tanpa dedikasi. Saya setiap hari bersama mereka, saudara. Itu yang harus menjadi komitmen kita sebagai gereja yang mau memuridkan. Mari katakan kepada sebelah dan depan saudara, kita harus mau belajar. Bilang, tanpa belajar nggak bisa. Ayo, incu-incu saudara, anak-anak saudara nggak usah di sekolah. Ayo nggak usah sekolahkan, ayo. Kita harus belajar. Kalau mau belajar harus satu yang perlu kita lakukan, yaitu homologeo. Apa itu musuh bahasa roh atau bahasa apa itu? Tanya Ko Budi keamanan KM Tong. Homo itu sama-sama. Logeo itu perkataan. Kita mesti harus sama-sama berkata atas gereja ini. Apa yang kita katakan harus sama dengan yang kita alami. Apa yang kita katakan harus sama dengan apa yang kita fahami. Apa yang kita katakan harus sama dengan apa yang orang lain lihat kepada kita. Apa yang kita katakan bersama harus sama dengan apa yang Alkitab katakan. Itu namanya homologeo. Bagaimana kita menjadi gereja yang siap memuridkan? Bulan Juli nanti ini adalah bulan yang kita pakai untuk menyiapkan karpet merah buat pemuridan dari gereja ini. Apakah berhasil? Tidak tahu. Saya percaya ketika kita mengaminkan dan mengimankan firman, kita telah memutuskan bersama homologeo. Kita sama-sama mengatakan bahwa Tuhan yang membangun gereja ini adalah gereja yang sama dengan apa yang Alkitab katakan. Ketika itu terjadi, saudara, maka apa yang menjadi rencana Tuhan mulai dari bulan Juli sampai 2027 bulan Juli, saya percaya gereja ini akan menjadi pusat pemuridan, pekabaran Injil, dan pusat pertumbuhan gereja. Tepuk tangan buat saudara. Musuh ini bisanya tepuk tangan. Enggak, saya motivasi saudara. Saya pun tidak bisa. Karena itu kita mesti homologeo. Kita mesti harus ngakui dong. Ketika ada suara berkata dari padang gurun, ada suara yang berkata persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis itu berteriak di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan. Sama dengan pujian ini. Persiapkan kepada orang-orang yang berteriak,
mereka perlu Yesus. Mungkin di keluarga kita, mungkin di teman sekolah kalian, mungkin pacarmu, mungkin istrimu, mungkin orang tuamu. Saudara harus menyadari ada teriakan secara roh bahwa mereka berteriak, kami perlu Yesus. Siapa yang akan memberitahu? Tidak lain dan tidak bukan gereja yang harus dipanggil oleh Tuhan. Dari mana kita tahu gereja? Ketika kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab, gereja Antiokhia adalah merupakan gereja satu-satunya di mana pertama kali protos to Kristianos, itu artinya pertama kali Kristen itu yang disebut. Dan Kristen itu adalah kumpulan orang percaya. Saudara dan saya mulai hari ini termasuk remaja sejak kecil, ada suara yang akan Anda terdengar bahwa banyak orang yang berteriak bukan karena kelaparan makanan, bukan karena kehausan minuman, bukan namanya kekurangan duit, tetapi semua berkelimpahan tetapi kering. Mereka membutuhkan yang namanya keselamatan. Saudara, kesadaran-kesadaran ini dimulai oleh orang-orang tokoh-tokoh yang begitu besar yang dinamakan adalah The Great Alexander, Alexander Agung. Punya segalanya, tetapi dia meninggal. Panggil dokternya dan berkata, ketika saya meninggal, buatkan peti, kiri dan kanan lobangi. Apa maksudnya? Apa maksudnya kaisar? Apa maksudnya rajaku yang agung? Lalu kemudian dia tulis secari surat. Dia mengatakan untuk apa dia punya semuanya. Wanita dia punya. Uang dia punya. Tahta dia punya. Tetapi dia menyadari ketika sakit dia mengatakan nothing. Semuanya enggak punya. Akhirnya dia dibuatkan peti itu dan kemudian dilobangi. Dan ketika meninggal dia pesankan kepada ajudannya, ketika saya meninggal biar semua orang tahu The Great Alexander itu pulang tanpa membawa apa-apa. Saudara, ada orang-orang yang akan berteriak seperti Alexander Agung. Mereka yang punya segalanya. Musa hari ini resesi. Ya, ada resesi, tapi ada kalanya kita nggak resesi. Ada dari belahan-belahan dunia mereka yang survive dan mereka jago-jago di dalam marketing untuk menjawab akan tantangan namanya cyber digital ini. Mereka punya persiapan dan dunia ini dipegang oleh orang-orang yang pinter-pinter. Ada 5 orang katanya yang memegang nasib daripada perekonomian dunia ini. Mereka tidak kekurangan apa-apa. Tetapi yang Tuhan akan izinkan gereja dengar, ada teriakan yang menjadi nightmare buat saudara. Ketika saudara akan mengakui bahwa saudara adalah murid Kristus. Kita belajar dengan gereja Antiokhia. Gereja Antiokhia adalah gereja satu-satunya yang dimana Kristen itu dikatakan. Artinya murid-murid itulah yang disebut dengan Kristen. Pengakuan yang disebut dengan homologeo, itulah yang terjadi atas gereja Antiokhia. Nah, kita harus belajar. Kita harus belajar kepada gereja di mana pusat pekabaran Injil, pusat daripada pertumbuhan gereja, pusat daripada pengutusan rasul, nabi, penatua, penginjil itu di Antiokhia. Pusat daripada 3 pelayanan Rasul Paulus, misi pertama, misi kedua, misi ketiga dari Antiokhia. Seharusnya kita harus belajar mengapa gereja hari ini tantangannya belum selesai dijawab. Kenapa kita membiarkan telinga kita untuk tidak mendengarkan orang membutuhkan Yesus. Ketika kita ada di pesawat, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di tempat pekerjaan, bukankah itu semua untuk supaya kita memasang telinga kepada teriakan orang yang membutuhkan Yesus? Apakah cukup orang percaya untuk melihat akan kesuksesan dunia sementara? Itulah yang dimulai oleh Antiokhia.
Kenapa Antiokhia itu menjadi gereja yang memuridkan? Kita belajar, kita mengakui dosa. Hari ini bulan Juli adalah bulan pengakuan dosa buat gereja. Karena kita mengabaikan yang namanya yaitu pemuridan. Karena itu kita belajar dari Antiokhia. Apa yang menyebabkan mereka menjadi pusat di dalam penyebaran Injil. Menjadi pusat di dalam pertumbuhan. Yang pertama ada 7 pengakuan yang penting. Ada 7 homologeo. Ada 7 perkataan yang sama-sama. Yang kita harus katakan bersama. Dengan dasar yang sama. Yaitu firman Tuhan dan kesaksian orang percaya. Yang pertama, orang-orang Tesalonika atau jemaat Tesalonika mengakui. Mereka mengakui bahwa mereka adalah Kristen. Saudara, kata Kristen itu terdiri dari Kristianos. 1. Di Alkitab ada 2 istilah Yunani yang dipakai. 1 Kristianos, yang 1 adalah en Christos. Kalau kita menemukan kata Kristen di dalam Alkitab, itu 2 pengertian itu. Pengertian pertama adalah kumpulan orang Kristen. Yang kedua adalah milik Kristus dan di dalam Kristus. Nah saudara, ini penting. Kenapa orang-orang Tesalonika mengakui? Karena mereka mengakui hanya Yesus saja adalah Tuhan. Ketika Stefanus dianiaya, ketika Stefanus dirajam, ketika ada martir Stefanus, sesungguhnya kondisi itu kondisi yang mencekamkan. Kondisi yang menyakutkan. Boro-boro kita mengaku Kristen, nongol aja kita sudah disamber sama pedangnya prajurit Romawi. Tapi orang-orang Tesalonika adalah orang-orang yang mengakui bersama karena mereka mengalami bersama. Apa yang mereka katakan itu yang mereka alami. Apa yang mereka katakan sama dengan apa yang mereka alami. Sehingga mereka mengakui bahwa mereka adalah Kristen. Seluruh martir-martir dari Antiokhia, semuanya menjadi martir karena nama Kristen. Seluruh martir daripada Antiokhia. Martir itu apa? Martir itu adalah orang yang mati karena iman. Itu martir. Semua martir di Antiokhia bukan oleh karena perbuatan salah, tetapi karena nama Kristen dan nama dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Kekaisaran Romawi, kehidupan Antiokhia itu dibawa ke Kekaisaran Romawi. Dewa-dewa penyembahan mereka, praktek-praktek ibadah prostitusi itu sudah menjadi bagian. Ketika saudara tidak mengikuti praktek itu, orang-orang Antiokhia akan dirajam dan dianiaya. Logikanya di dalam kondisi penganiayaan, untuk apa nama Kristen Musa? Mestinya kita berhikmat dong, mestinya kita harus cerdik dong. Kan katanya Yesus, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti. Itu kan omongan kita, tafsiran kita yang sesat. Yesus tidak pernah mengajarkan homologeo yang tidak sesuai firman. Kenapa ini perlu dikatakan? Gereja perlu mempunyai pengakuan. Gereja tidak akan bergerak bersama kalau saudara dan saya tidak punya satu kata yang sama. Satu kata yang berasal daripada keyakinan yang sama. Kita harus berkata, saya Kristen. Bilang sama saudaramu, kamu Kristen. Bilang, kamu Kristen. Kamu saja. Lalu teruskan, saya juga. Kita sama-sama Kristen. Tepuk tangan buat saudara. Siapa di sini yang malu menyebut nama Kristen? Di Cikerubuk gimana? Di Pasar Rel gimana? Jangan Musa, jangan. Seluruh martir di Antiokhia mati gara-gara nama Kristen. Stefanus itu menjadi motivator buat seluruh rasul-rasul dan murid-murid pada waktu itu untuk mereka menyebar ke daerah-daerah yang berteriak, yang menyuarakan hatinya untuk membutuhkan Kristus. Dan mereka menginjili orang Yahudi, orang Yunani, bahkan orang-orang yang disebut paganisme. Orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang melakukan praktek-praktek ibadah yang salah. Dan mereka menggunakan nama Kristen. Dan bukan hanya nama Kristen, tapi dengan lantang mereka berkata, Yesus adalah Tuhan. Loh,
Berarti sebelumnya bukan Yesus. Betul. Dewa Zeus itu adalah salah satu dewa. Dan ada satu lagi dewi yang menyuburkan pertanian. Hampir sama dengan Indonesia. Kita masih punya cerita-cerita rakyat. Dewa-dewi dan sebagainya. Semua yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Yang melindungi kita, memberi makan kita, yang memberkati kita. Dan mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu merupakan ancaman, itu merupakan bahaya. Tetapi murid-murid Kristus menjadi bahagia dan bangga. Pantasan kenapa gereja ini menjadi gereja yang menjadi pusat penginjilan dan pusat pertumbuhan. Melalui Antiokhia, Rasul Paulus, Rasul Barnabas, Silas, Timotius, semuanya mereka dibimbing di sana. Dan mereka menjadi nabi atau menjadi rasul, pemberita Injil. Dan memuridkan jiwa-jiwa. Dan bukan hanya itu, mereka mengakui berikutnya adalah bahwa mereka bukan hanya sekedar percaya, bukan sekedar bertobat, tetapi mereka sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Mereka mengakui mereka homologeo. Mereka sama-sama segereja Antiokhia. Mereka sudah berani menghadapi ancaman. Mereka mengakui bahwa mereka sudah berubah. Homologeo artinya apa yang mereka katakan sama dengan apa yang mereka lakukan. Bagaimana dengan hidup saudara? Boro-boro memuridkan. Untuk kita menjadi sama dengan apa yang menjadi teladan Antiokhia, kita mesti bertobat. Katanya Kristen, katanya, tetapi tidak homo, tapi hetero. Homo itu satu, hetero macam-macam. Padahal kita Kristen toh, harusnya kita Kristen ya Kristen, tetapi kita hetero. Bahkan kita bunglon. Kalau di sini kita sebut Kristen, kalau di gereja. Kalau di luar gereja, enggak. Cerdik Musa, cerdik. Oh ya, pantasan, bukan salah. Tapi saudara tetap mendiamkan tangisan banyak orang untuk menerima Yesus. Karena hanya gereja yang bertugas. Hanya orang yang sudah bertobat. Orang yang sudah percaya. Orang yang sudah berbalik kepada Tuhan. Orang sudah yang namanya metamorfosa. Saudara tahu metamorfosa? Dari jentik-jentik sampai apa? Kupu-kupu. Dari nyamuk sampai kupu-kupu. Saudara tahu itu perubahan. Atau yang disebut dengan konversi. Orang sudah berubah. Dia homologeo. Gereja yang memuridkan adalah gereja yang harus punya satu kata. Bukan hanya Kristen, bukan hanya punya Yesus adalah Tuhan. Tapi punya satu kata, lu dan gua. Kamu dan saya, kita semua adalah orang-orang yang sudah berubah. Coba katakan sama sebelahmu, kita sama-sama berubah. Sudah bukan waktunya saudara, sudah bukan waktunya gereja untuk tampil kepada heterologeo. Tidak sama katanya gereja. Satu kali katanya ada Mahatma Gandhi yang masuk gereja kemudian keluar. Kenapa? Nggak sama dengan apanya Mahatma Gandhi, nggak sama dengan Yesusnya. Loh orang Kristennya kan ada, iya tapi Kristen tanpa Yesus. Bukan Kristen tanpa pertobatan lagi saudara. Malu untuk mengakui. Kenapa gereja Antiokhia menjadi pusat di dalam penyebaran Injil. Pemuridan. Karena mereka mengakui saya orang yang berubah. Dulu memang saya penyembah Dewa Zeus. Dulu saya memang penyembah Dewi Artemis di Efesus. Dulu mungkin saya penyembah daripada yaitu dewa-dewa yang melindungi saya. Tapi sekarang, saudara, kalau Musa ketemu di Cihideng, Musa ketemu di Cekrubuk, Musa ketemu di Pasarel, Musa ketemu di Paseh, Musa ketemu di Cihideng Palong, Musa ketemu di manapun gereja Kaimtong, jemaat. Satu kata kita katakan. Kita sudah berubah. Jangan izinkan Musa untuk melihat hal-hal yang heterogen. Yang sudah bermacam-macam. Katanya Kristen, tapi kok macam dewanya masih ada. Masih dipasang-pasang hal-hal yang katanya melindungi. Tidak ada saudara. Yang melindungi kita di bumi
banyak. Tapi di surga cuma satu. Nama Yesus. Mereka bukan hanya mengakui yaitu berubah, tetapi mereka mengakui apa yang mereka akui. Karena mereka berubah, mereka bukan mengakui A, B, C. Mereka bukan mengakui termasuk rasul. Mereka tidak mengakui, tetapi mereka mengakui akan tugas dan panggilan para rasul. Tapi mereka mengakui apa yang diberitakan rasul. Banyak sekarang kita mengakui di YouTube, kita mengakui macam-macam semua pemberita. Asal kita mengakui saja. Ada orang-orang yang hebat-hebat. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan di multimedia, di media ada. Tapi saudara tidak boleh berhenti kagum dengan orang itu. Tapi saudara harus mengakui ajarannya. Orang-orang Antiokhia mengakui bahwa ajaran yang mereka pegang bukan ajaran Zeus, bukan ajaran dari tradisi, bukan ajaran daripada masyarakat, tapi ajaran firman Tuhan yang mereka akui. Itu sebabnya mereka menjadi pemberita firman, bukan pemberita yang lainnya. Yang kelima, mereka bukan hanya mengakui akan ajaran, tetapi mereka mengakui bahwa semua orang, kalau 1-4 itu adalah diri mereka, tapi Roh Kudus menggerakkan mereka, bukan berhenti kepada dirinya, tapi mereka punya homologeo, bahwa gereja Kaimtong bukan gereja untuk anggota Kaimtong, tetapi gereja Kaimtong bukan juga menjadi anggota orang Tionghoa saja, tapi gereja Kaimtong menjadi anggota orang yang diselamatkan. Amin. Semua orang yang akan diselamatkan menjadi homologeo kita, menjadi pengakuan gereja. Minta ampun kalau sampai hari ini kita hanya membatasi. Saudara tahu ketika orang-orang mendengar ada di Antiokhia, itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka segera untuk memberitakan Injil dan mereka mendapatkan orang Yahudi. Tetapi setelah itu mereka mendapatkan orang Yunani. Kemudian mereka mendapatkan berbagai macam orang. Itulah gereja Antiokhia. Kenapa bisa begitu? Kenapa gereja ini bisa memuridkan banyak orang? Karena mereka punya pengakuan bersama. Mereka mengakui semua orang pantas diselamatkan. Karena itu ayat 20 mengatakan, sejak saat itu di Antiokhia, semua murid. Ada yang bertanya, Musa, kalau begitu yang memuridkan kan rasul-rasul. Iya, pertama rasul. Tetapi ketika rasul memuridkan, maka Roh Kudus bekerja untuk menjadikan mereka murid-murid Kristus. Dan murid-murid Kristus itulah yang disebut Kristen. Dan semua orang yang harus menjadi kewajiban gereja untuk menjadikan Kristen. Sekali lagi, menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen itu adalah menjadi murid. Tidak ada isu lagi buat Kaimtong bahwa gereja itu adalah anggota jemaat. Bukan, gereja itu adalah orang Kristen dan murid-murid Kristus. Bukan hanya mereka untuk berhenti mereka menjadikan murid. Bukan hanya untuk mereka berhenti membuat orang dibaptis. Tapi mereka melanjutkan, membimbing mereka untuk menjadi Kristianos and Kristus. Untuk mereka masuk serupa dengan Kristus. Dan akhirnya mereka mengakui, yaitu kenapa orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan. Ketika Yerusalem mendengarkan bahwa di Antiokhia itu ada orang-orang yang percaya, maka mereka mengutus pembina-pembina atau pengajar-pengajar. Mereka mengutus Barnabas dan Paulus. Ketika Barnabas datang, Barnabas pergi ke Tarsis untuk menjemput Rasul Paulus untuk mengajar. Saudara perhatikan, kenapa mereka berhasil untuk menjadi gereja muridkan? Karena mereka mengakui pengajar, pemberita. Dan teladan yang diberikan oleh mereka adalah para pengajar itu adalah orang-orang yang haus, orang-orang yang mencintai jiwa, orang-orang yang bersuka cita bukan karena materi, tapi ketika mereka melihat berita jiwa, mereka bersuka cita.
Bahkan orang-orang itu adalah orang-orang yang bukan hanya bersukacita, tapi orang itu selalu menguatkan. Itu pengajar, itu pembina, itu Musa, itu Juanto. Karena itu mereka perlu didukung. Saudara-saudara, ini penting. Gereja yang menghina, mengabaikan, menyakiti hamba-hamba Tuhan, gereja itu tidak akan bertumbuh. Saudara kalau menyakiti orang tua, saudara akan terkutuk selamanya. Karena tidak ada seorang manusia yang tidak lahir dari seorang ibu. Dan tidak ada seorang ibu yang melahirkan tanpa sperma daripada laki-laki. Makanya Komisi Pria dan Yunika harus disatukan ini. Jangan-jangan nanti Yunika sendiri, pria sendiri nanti terjadi sesuatu ini. Saya percaya gereja menangani wanita, gereja menangani pria karena kita punya tanggung jawab. Siapa yang tidak menghargai mereka yang mengajar, mereka mendapat konsekuensi. Kenapa gereja Antiokhia menjadi gereja pusat pengabaran Injil? Karena mereka menghargai. Itulah adalah bentuk daripada sikap mau belajar. Wah, Musa ini hubung-hubungkan dengan Juanto, dengan hamba Tuhan di gereja kita. Bukan, itu Alkitab. Barnabas dan Rasul Paulus diutus berkali-kali ke Antiokhia. Bahkan mereka tinggal 1 tahun. Bahkan hampir sampai 3 tahun. Mereka diam. Berapa hamba Tuhan di sini yang sudah pernah melayani? 65 tahun. Gereja ini sudah mempunyai seharusnya minimal ya 6 pos PI. Kenapa tidak? Oh salah, Juanto begini. Yaitu gereja yang tidak bisa menghargai hamba Tuhan. Wah apa Juanto? Itu urusannya Tuhan. Istri yang tidak bisa menghargai suami, kena lo nanti akibatnya. Suami itu adalah kepala Kristus, kepalanya adalah Kristus. Suami itu kepala istri. Jadi kalau istri tidak punya kepala itu namanya sunder. Leak di Bali itu. Oh kok leak, bukan leak ya. Manusia tanpa kepala, bayangkan istri berjalan menakut-nakuti. Tuhan sudah merancang gereja dengan gembala. Tuhan sudah merancang gereja dengan pengajar. Musa tapi gak seneng aku dengan pengajar itu. Itu urusannya Tuhan. Lu doa buat dia. Tuhan yang nyiwer. Tapi kalau kamu nyiwer, kamu diciwer Tuhan. Nah saudara, saya bersyukur tidak ada di sini yang punya istilahnya perilaku seperti itu. Tapi gereja mandek. Gereja ini tidak memuridkan. Gereja ini tidak memuridkan. Dari mana tahu? Dari berapa jumlah murid? Dari saudara hari ini. Saudara mau mengakui enggak? Saudara sebagai Kristen. Saudara mau enggak mengakui Yesus adalah Tuhan? Saudara mau enggak mengakui firman Tuhan inilah arahan hidupku? Saudara mau enggak mengakui semua orang harus diselamatkan? Saudara mau enggak mengakui semua orang harus jadi murid Kristus? Saudara mau enggak mengakui saudara butuh gembala, penginjil, pengajar? Mari kita berdoa. Saudara-saudara, mari kita siapkan untuk perjamuan kudus. Karena inilah saatnya pengakuan dosa. Mulai dari saya sebagai hamba Tuhan, saya mengakui kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi gereja yang memuridkan kembali. Bagi saudara-saudara yang hari ini ada salah mendengar firman, minta ampunlah. Kalau saudara selama ini menolak diri saya sebagai Kristen, saudara menolak Yesus sebagai Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Yesus itu hanya pribadi yang disembah di hari Minggu. Kalau saudara tidak pernah menyadari orang lain seburuk apapun, termasuk musuh saudara, perlu diselamatkan, maka saudara bersalah di hadapan Tuhan.